Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan ibadah raya Minggu, dan kita memasuki masa penantian dan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita mau datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang menyatakan bahwa Yesus penyelamat kita, tidak ada yang seperti Engkau. Setiap
kami, untuk kami mau memuji, memuliakan nama Engkau, membesarkan dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami undang hadirat-Mu untuk hadir ya Bapa. Kau curahkan Roh Kudus ya Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih memberkati ya Bapa ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami persiapkan hati kami untuk beribadah. Haleluya, amin. Saat ini kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu pujian kita, sorak-sorai kita. Kami kita mau terbang bersama Tuhan. Kita mau terbang dalam kemuliaan Tuhan. Lebih kurang dari dosa.
untuk sejenak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima benih firman Tuhan yang nanti Tuhan hambanya akan sampaikan bagi kita. Kita menaikkan pujian bahwa setiap janji Tuhan yang disimpan di dalam hati kita mau menanti-nantikan kasih Tuhan yang menuntun setiap kehidupan
pujian penyembahan kami ya Bapa, biarlah kiranya berkenan di hati Engkau. Saat ini kami mau ambil bagian di dalam pengabaran akan berita firman-Mu ya Bapa. Biarlah Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, penuhi dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Kau meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, untuk senantiasa kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama kita membangun ibadah kepada Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama membaca akan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita akan bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami datang kepada Engkau. Kami memanjatkan puji dan syukur kami kepada Tuhan atas kebesaran, kasih dan kemurahan serta kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami sebagai umat-umat-Mu di dalam mengarungi perjalanan waktu di sepanjang pekan ini. Dan pada saat hari ini kami boleh bersama kembali dipertemukan dengan satu kesempatan untuk kami membangun ibadah kepada Tuhan, dan terlebih untuk kami bersama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan Allah Roh Kudus yang akan menolong kepada setiap kami umat-Mu, agar kami boleh dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Dan hamba-Mu juga berserah kepada Engkau ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati dengan kelengkapan urapan hikmat dan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang kami kerjakan pada saat hari ini kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini firman Tuhan saya berikan satu tema, yakni jangan menyerah dan putus asa. Nah, kita akan membaca di dalam kitab Amsal pasal yang ke-18. Kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Kitab Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa-masa sekarang ini di dalam perjalanan hidup yang sedang kita jalani, hampir semua orang mengakui bahwa hari-hari ini adalah merupakan hari-hari yang amat sangat sukar. Terlebih-lebih karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Pandemi adalah wabah yang berjangkit secara serempak di seluruh dunia ini. Dan pandemi COVID-19 ini
juga sangat membawa dampak bagi kehidupan pada masa sekarang ini. Dan dampak yang sangat luar biasa ini dirasakan hampir oleh semua orang. Ya, dikatakan bahwa dampak ini bisa menyangkut di dalam kehidupan secara ekonomi, dan juga dampak yang terbesar, aktivitas manusia sangat tersendat saat ini. Nah, Bapak Ibu, kalau sekarang ini kita boleh mengetahui mengapa dikatakan bahwa pandemi COVID-19 membuat kegiatan ataupun aktivitas manusia ini tersendat. Karena kita melihat bahwa dalam proses belajar mengajar pun atau proses pendidikan juga terhenti. Dan juga pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang menjadi frustasi. Banyak orang menjadi kehilangan semangat dan putus asa. Karena mungkin merasa bahwa sudah tidak kuat lagi, tidak mampu lagi untuk menanggung hidup yang semakin hari semakin berat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasa frustasi seperti yang dirasakan oleh manusia saat ini dalam masa pandemi ini pernah juga dialami oleh seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu Elia. Nah, kita tahu bahwa Elia bukanlah sembarang orang, tetapi dia adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, untuk itu mari kita akan membaca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu akan firman Tuhan pada hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian
ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Nah, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia, serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, nah tadi kita membaca bahwa bagaimana perasaan daripada Elia pada saat itu, ya, di mana pada saat Elia ini mendapatkan satu ancaman bahwa Isabel akan membunuh daripada Elia ini. Dan pada saat itu Elia menjadi sangat takut, ya, menjadi sangat takut, dan ia pergi untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu Elia benar-benar berada pada satu titik yang terendah di dalam kehidupannya, di mana ia kehilangan semangat untuk hidup. Sehingga apa yang dikatakannya, yakni bahwa ia ingin mati. Jadi Elia ingin mati. Nah, mungkin meskipun tidak ingin mati dengan cara bunuh diri, tetapi ia meminta kepada Tuhan untuk segera Tuhan mengambil nyawa daripada Elia ini. Tadi kita sudah membaca ya dalam ayat yang keempat, di mana Elia menyatakan kepada Tuhan. Ya, saya baca ulang ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Nah, perkataan Elia ini menunjukkan bahwa Elia benar-benar dalam keadaan yang sangat ketakutan, dan Elia merasakan lebih baik ia mati. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat sebelumnya perjalanan daripada Elia, mengapa Elia ini menjadi takut? Karena sebelumnya Elia baru saja meraih satu kemenangan yang sangat besar di dalam perjalanan pelayanannya, yaitu di mana Elia berhasil membunuh 450 nabi Baal. Nah,
Tetapi begitu Yezebel mengancam untuk membunuhnya, maka ia menjadi takut. Elia menjadi takut dan frustasi dalam hidupnya. Akhirnya ia pun lari menyelamatkan diri ke Gunung Horeb untuk bersembunyi di sana. Nah, Bapak Ibu, perjalanan daripada Elia menuju ke Gunung Horeb itu merupakan perjalanan yang sangat jauh. Nah, sehingga boleh dikatakan pada saat menempuh perjalanan ini, Elia pasti mengalami kelelahan, ya, kelelahan dalam fisiknya. Sudah yang pertama lelah karena mentalnya, kedua lelah fisiknya. Karena setelah berperang dan membantai nabi-nabi Baal di Gunung Karmel ini, ia memutuskan untuk lari dari kejaran orang-orang suruhan Yezebel. Nah, oleh sebab itu, di dalam kelelahannya ini, yang mungkin kelelahan yang sudah melebihi batas kekuatan daripada seorang manusia, maka Elia ini kemudian dikatakan di sini tadi di dalam ayat yang keempat tadi, yaitu lalu ia duduk di bawah sebuah pohon arar. Nah, pada saat itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Elia kemudian untuk menghilangkan rasa lelahnya ini, ya, akhirnya Elia berbaringlah di bawah pohon arar ini untuk menghilangkan rasa lelah, untuk menghilangkan rasa takutnya ini. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat-saat di mana seseorang yang mungkin merasa letih, merasa lelah, karena keberadaannya yang sangat terancam, pada saat itu Elia ini berusaha untuk menghilangkan rasa lelah dan rasa takutnya ini. Akhirnya dia harus berbaring di bawah pohon arar di mana dia sedang duduk tadi. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat dia tertidur, Elia didatangi oleh seorang malaikat Tuhan, di mana malaikat Tuhan itu menyentuh atau menjamah daripada Elia dan berkata, bangunlah dan makanlah. Dan pada saat Elia terbangun, melihat sekitarnya bahwa Tuhan
sudah menyediakan di sebelah kepalanya, yakni roti bakar dan juga sebuah kendi yang berisi air. Nah, oleh sebab itu, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan ini, Elia menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Dan setelah menikmati itu, Elia kembali berbaring. Dan untuk kedua kalinya malaikat Tuhan ini datang kepada Elia dan juga mengatakan, bangun dan makanlah. Karena perjalanan yang akan ditempuh oleh Elia ini sangat jauh, sehingga malaikat Tuhan perlu membangunkan kembali dan untuk bisa menikmati apa yang sudah disediakan oleh Allah ini. Karena malaikat Tuhan mengatakan, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan pada masa-masa sekarang ini, ya, di dalam kita menghadapi masalah kehidupan pada saat sekarang ini, selain adanya masa pandemi daripada COVID-19 ini, dan tentunya banyak juga apa yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, dalam menghadapi apapun juga, janganlah kita mengeluh. Janganlah kita kemudian menjadi putus asa. Udah, apa kata Tuhan aja, aku menyerah. Biar apa yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita seperti ini, maka apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Tadi kita membaca di dalam ayat firman Tuhan bahwa pada saat Nabi Elia ini sedang beristirahat, Allah mengutus malaikatnya untuk datang kepada Elia dan melayani dia. Dan akhirnya apa yang dinikmati oleh Elia? Elia beroleh kekuatan dari apa yang telah Tuhan sediakan tadi. Sehingga Elia mampu meneruskan perjalanannya selama 40 hari, 40 malam menuju ke Gunung Horeb. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sedang mungkin mengalami keletihan, kelesuan, kelelahan dalam kehidupan kita karena beban berat yang kita hadapi dalam kehidupan pada masa sekarang ini, janganlah kita sekali lagi seperti tadi sudah saya katakan, jangan mengeluh dan jangan berputus asa, tetapi datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka Dia yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, bagi siapa saja yang berbeban berat, yang letih lesu, Tuhan mengundang untuk datang kepada Dia. Maka Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan. Nah, demikian Bapak Ibu, firman Tuhan pada kesempatan hari ini yang bisa kita dapatkan untuk kita mengarungi perjalanan hidup pada masa-masa sekarang ini. Dengan penyerahan kita kepada Tuhan, dengan kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pasti memberikan kekuatan, Tuhan memulihkan keberadaan kita. Dan akhirnya kiranya Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan bersama berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Kalau pada kesempatan ini kami boleh menikmati berkat firman-Mu yang Engkau sudah karuniakan bagi kami. Di mana melalui firman-Mu ini Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami. Di mana saat-saat kami menghadapi atau mengalami beban berat di dalam kehidupan kami, atau kami sedang mengalami satu pergumulan hidup seperti pada masa-masa seperti sekarang ini ya Tuhan. Engkau mengajarkan agar kami tidak mengeluh, agar kami tidak berputus asa, tetapi Engkau mengundang untuk kami datang kepada Engkau. Engkau akan memberikan kelegaan, Engkau akan memberikan pertolongan kepada kami. Engkau yang akan memulihkan keberadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan Engkau meteraikan di dalam setiap kami dan dihidupkan oleh kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh menempuh perjalanan kehidupan ini dalam naungan dan perlindungan-Mu, dalam bimbingan dan tuntunan daripada tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam bentuk kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulis jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Devi Natalia, Ibu Lasemi, Ibu Sumami, Ibu Sudarmiati, Ibu Sasi Andriana. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Maria, Ibu Satuna, Ibu Junaidi, Ibu Markus, Bapak Alpius Ali Pamuji, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak Sukadi, Bapak William beserta istri. Haleluya, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah. Tuhan, jamah oleh bilur Yesus, jamah oleh bilur-Mu dan sembuhkanlah mereka semua dari segala sakit penyakit mereka. Kuasa bilur Yesus memberikan kesehatan. Terima kasih Bapa. Juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia, yang segala gerakannya sudah serba terbatas. Oh Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka semua oleh Roh-Mu yang kudus. Berikanlah sukacita di hati mereka, pengharapan yang besar untuk selalu memandang kepada-Mu dengan penuh iman, dengan penuh harap, dengan penuh kasih. Karena Engkaulah sumber kekuatan bagi mereka semua.
Engkau sumber damai sejahtera, Engkau sumber penghiburan bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia. Tuhan, berikan semangat yang baru bagi mereka untuk terus mengabdi kepadamu dan berdoa bagi kami yang muda-muda serta terus menjadi tauladan bagi kami yang masih muda. Berkatilah para lanjut usia dan kasih sayang-Mu memeluk mereka selalu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur Tuhan telah menolong kita dalam peribadahan dan pelayanan kita di pagi hari ini. Mari kita akhiri dalam doa berkat. Terima kasih Bapa Surga atas segala berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami di pagi hari ini. Hamba berdoa bagi semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berjeri rela dan berkorban untuk terselenggaranya ibadah dan pelayanan di pagi hari ini. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan-Mu dengan segala berkat kerajaan-Mu yang berlimpah. Kami juga berdoa bagi saudara yang berulang tahun di pekan ini, kiranya kesehatan yang prima Tuhan karuniakan, cita-cita dan harapan mereka dipenuhi dengan segala kebaikan-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami seluruh jemaat Tuhan yang sudah berkurban, baik itu kurban bersepuluhan, kurban syukur, kurban yang lainnya seperti kurban untuk renovasi, kurban untuk kegiatan Natal. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu. Kami juga berdoa bagi Bapak Presiden dan wakilnya, bagi para menteri, bagi TNI dan Polri, bagi para medis yang berjuang untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin negeri ini dengan berkat kerajaan-Mu. Tuhan bentengi mereka dengan kuasa-Mu. Tuhan karuniakan hikmat, akal budi dan bimbingan untuk mereka dapat memimpin negeri ini, memimpin bangsa ini dengan hikmat Allah. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi keamanan, keselamatan, kesehatan, kemakmuran, dan keberadaban yang mulia kiranya dibangun di negeri ini dengan luar biasa. Terima kasih. Segala anasir-anasir jahat yang coba merongrong NKRI semuanya dipatahkan oleh kuasa pasukan malaikat Tuhan. Engkau yang akan menjagai NKRI dengan pasukan malaikat-Mu berkemah dan membentengi NKRI. Tuhan, hamba berdoa untuk Bapak-bapak pendeta, hamba-hamba-Mu, juga para profesional, para pengusaha yang tergabung dalam berkat Malang Gema Kasih. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang prima yang dari Tuhan.
Tuhan limpahkan hikmat-Mu, membimbing mereka semua untuk berjuang dan melayani bersama dengan Pemkot Malang, melayani masyarakat Kota Malang, gereja Tuhan, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu. Kiranya Tuhan pakai PMGK menjadi kepanjangan tangan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Hamba juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surga, kasih karunia dari Sang Kristus menjadikan kita semua menjadi saksi Kristus yang cemerlang, gereja Tuhan yang misioner, dan kiranya damai sejahtera, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman dan pengharapan-Mu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom umat Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.